Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak, kita akan lanjutkan materi tilawati dan tahsin yang sebelumnya sudah kita buka dengan muqaddimah, yaitu landasan-landasan kita belajar, yaitu yang pertama dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, lalu perkataan Imam Ibnu Al-Jazari, dan yang ketiga hadis dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan masih ingat dan bisa kita tanamkan dalam hati kita dan menjadikan kita semangat untuk belajar Al-Quran. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah bacaan di luar kaidah. Bacaan di luar kaidah. Bacaan di luar kaidah adalah bacaan di mana kita membaca ayat atau kata dalam Al-Quran di luar dari kaidah yang sudah ditentukan, di luar dari kaidah yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Yang pertama ada idhar wajib atau idhar mutlak. Yang kedua ada mad silah qasirah. Yang ketiga ada hurufnya nanti boleh dibaca shad, boleh juga dibaca sin. Yang keempat, huruf dha boleh dibaca dengan fathah atau dhammah. Yang kelima, boleh waqaf, saktah atau wasol. Yang keenam, ya boleh dibaca, boleh tidak. Huruf ya boleh dibaca, boleh tidak. Seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu, dan kita akan mulai dari idhar wajib atau idhar mutlak. Yang pertama, idhar wajib atau idhar mutlak. Idhar wajib atau idhar mutlak adalah mengidharkan bacaan nun sukun ketika bertemu dengan huruf wa atau huruf ya dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata. Nun sukun bertemu dengan huruf wa atau huruf ya dalam satu kata. Nun sukun bertemu dengan huruf wa atau huruf ya dalam satu kata. Baik, berikut contoh-contoh idhar mutlak atau idhar wajib. Kita akan perhatikan dari contoh 1, 2, 3, dan 4. Pada contoh 1, kita cari dulu di mana letak nun sukunnya. Itu di sini. Kemudian, apakah dia bertemu dengan huruf ya atau wa? Ternyata iya. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf ya. Lalu kemudian apakah dalam satu kalimat atau satu kata? Dan ternyata iya, dalam satu kata. Nah, cara membacanya adalah nun sukun dibaca dengan jelas secara idhar, yang artinya juga jelas. Jadi nun sukunnya dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan hurufnya dalam satu kata. Pada sebelumnya di level 6 sudah kita pelajari bahwa nun sukun bertemu dengannya itu adalah idgham bi gunnah. Artinya nun sukunnya dilebur atau dimasukkan ke huruf selanjutnya. Jadi kalau pada idgham bi gunnah, nun sukunnya tidak dibaca, melainkan dimasukkan ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ya. Jadi ad-duya itu pada kaidah idgham bi gunnah. Nah, pada kaidah idhar wajib atau idhar mutlak, nun sukunnya dibaca dengan jelas, sehingga kata berikut dibaca dengan ad-dunya. Ad-dunya. Jadi nun sukunnya dibaca dengan jelas, tidak dilebur atau tidak dibaca. Pada contoh yang kedua, kita lihat, kita cari dulu nun sukunnya terdapat di sini dan kemudian bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Sehingga hukumnya adalah idhar wajib atau idhar mutlak.
dimana nanti kita akan membaca nun sukunnya dengan jelas atau dengan idhar. Tidak buyanun, tetapi bunyanun. Sekali lagi, bunyanun. Nun sukunnya dibaca dengan jelas. Nah, kata tersebut terdapat di kalimat kedua, baris kedua, pada buku Utsmani. Maaf, di kalimat kedua, baris ketiga di buku Utsmani, halaman 30, atau ada di surat As-Saff ayat 4. Kita lihat contoh ketiga. Kita cari dulu nun sukunnya. Ada di sini. Lalu kemudian bertemu dengan huruf wa. Pada kaidah idgham bi gunnah seharusnya dibaca siwanun. Ya, jadi nun sukunnya tidak dibaca melainkan masuk ke huruf wa. Itu pada kaidah idgham bi gunnah. Namun karena nun sukunnya bertemu dengan wa pada satu kata, maka hukumnya adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Sehingga nun sukunnya kita baca dengan jelas. Sin, sinwanun, sinwanun. Contoh yang keempat. Nun sukun bertemu dengan wa dalam satu kata. Berarti hukumnya adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Sehingga nun sukunnya dibaca dengan jelas. Qin, qinwanun, qinwanun. Baik, berikut merupakan contoh dari izhar wajib atau izhar mutlak. Baik, untuk lebih memahami apa itu izhar wajib atau izhar mutlak, kita lihat perbedaan antara izhar wajib dengan idgham bi gunnah. Pada izhar wajib atau izhar mutlak, nun sukun dibaca dengan jelas atau izhar, sedangkan pada idgham bi gunnah, nun sukun tidak dibaca melainkan dimasukkan atau dilebur ke huruf selanjutnya. Pada izhar wajib atau izhar mutlak, huruf nun sukun bertemu dengan wa atau ya dalam satu kata. Sedangkan pada idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan huruf wa atau ya dalam kata yang berbeda. Lalu, pada izhar wajib atau izhar mutlak, tanda sukun pada huruf nun sukun ditulis dengan jelas. Sehingga kita dengan jelas membaca nun sukun dengan izhar. Sedangkan pada idgham bi gunnah, tanda sukun pada nun sukun, tanda sukun pada huruf nun sukun tidak ditulis. Sehingga nun sukunnya tidak dibaca, melainkan kita masukkan ke huruf yang selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat potongan kata yang terdapat dalam Al-Quran untuk membedakan mana izhar wajib atau izhar mutlak dengan idgham bi gunnah. Pada izhar wajib atau izhar mutlak, huruf nun sukun dengan huruf wa terdapat dalam satu kata. Begitu juga dengan contoh yang kedua, nun sukun dengan huruf ya berada dalam satu kata. Sedangkan pada idgham bi gunnah, huruf nun sukun dengan huruf wa berada pada kata yang berbeda. Min dengan wa adalah dua kata yang berbeda. Pada contoh yang selanjutnya, nun sukun dengan huruf ya juga berada pada kata yang berbeda. Kata man dengan yaf'al adalah dua kata yang berbeda. Sehingga terlihat jelas perbedaan antara izhar wajib dengan idgham bi gunnah. Walaupun ketiga hurufnya sama-sama. Semoga bisa dipahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik, demikian yang bisa disampaikan untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan bacaan di luar kaidah, yaitu tentang izhar wajib atau izhar mutlak. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas bacaan-bacaan di luar kaidah yang lainnya, yaitu terkait tentang mad silah qasirah.
Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadikan pemahaman dan ilmu yang baik untuk kalian semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri pribadi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.